Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imin Abdillah dari SMA Negeri Kelaka. Saya Indah Wahyuningsi dari SDN Serunino 1 Kelaka. Saya Sulasmano dari SMP Al-Maliki Sukodono. Akan melaksanakan praktek coaching pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulasmono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kemarin Pak Sulasmono telepon saya untuk akan melakukan coaching maksud saya, dan ingin saya untuk menjadi pengamat atau observer ya. Yang pertama yang harus kita diskusikan dulu adalah beberapa rubrik dalam kegiatan coaching. Yang pertama tentang prinsip coaching, kemudian kompetensi coaching, dan apakah coaching tersebut menggunakan sesuai dengan alur Tirta yang nanti akan saya amati. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sulasmono kembangkan? Sebenarnya kalau ingin saya kembangkan ketiga-tiganya, Pak Amin. Jadi ketiga-tiga kompetensi coaching itu ingin saya kembangkan. Seperti itu. Mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan pertanyaan juga. Itu yang saya kembangkan. Secara spesifik, kira-kira apa yang ingin diobservasi? Secara spesifik saya ingin yang kehadiran penuh sama pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh ya. Ya. Dari dua ini, kira-kira indikator apa menurut Pak Sulasmono apabila itu sudah tercapai indikator? Indikator tercapai yang pertama kehadiran penuh. Jadi antara saya dengan coaching saya itu bisa berinteraksi, bisa saling paham dengan pertanyaan dan jawaban juga. Jadi saya hadir di percakapan kita berdua. Kemudian dari pertanyaan berbobot saya bisa menggali pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide dan potensi dari coaching yang saya coaching. Terima kasih itu untuk kegiatan kali ini. Silakan Pak Sulasmono setelah ini melaksanakan coaching. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Indah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Begini Bu Indah, kemarin Bu Indah sudah menghubungi saya untuk minta di coaching tentang masalah Indah. Kira-kira harapan Bu Indah dari coaching ini apa dari permasalahan itu? Harapan saya setelah saya melakukan coaching dengan Pak Sulasmono, saya bisa membagi waktu saya ini, Pak, karena saya itu terlalu sibuk, Pak Sulasmono. Banyak tugas-tugas di sekolah yang harus saya selesaikan, kemudian di rumah itu saya juga sendiri, Pak, karena suami saya dinas di luar pulau. Kemudian saya juga ini ada mengikuti kuliah, jadi tugas-tugas yang juga banyak ya, Bang, kan juga saya mengikuti program guru penggerak ini, Pak Sulasmono. Jadi waktunya itu lebih banyak tersita ke saya melaksanakan mengerjakan tugas itu, Pak. Jadi anak-anak itu kadang kurang saya perhatikan itu, Pak Sulasmono. Jadi itu yang jadi masalah Bu Indah, kalau saya tangkap tadi memang membagi waktunya ya. Membagi waktunya, Pak. Kira-kira bisa cerita yang lebih detail lagi Bu Indah, bisa misalnya contoh waktu yang bagaimana yang Bu Indah itu kok sampai tidak bisa bagi waktunya seperti apa, kita akan ketika ada misalnya Pak Sulasmono ya, waktu pulang kerja itu saya sudah langsung mengikuti Zoom gitu, Pak Sulasmono. Jadi anak-anak pulang sekolah kan juga sore ya, berbarengan dengan saya pulang kerja. Setelah itu tuh saya masih setelah Zoom CGP guru penggerak itu, kemudian saya masih lanjutkan Zoom lagi untuk perkuliahan gitu, Pak Sulasmono. Jadi saya itu tidak bisa mendampingi anak saya untuk belajar, Pak Sulasmono. Biasanya kan setiap habis maghrib itu saya mendampingi anak-anak belajar, ternyata sekarang tidak bisa, Pak Sulasmono. Jadi dari saya tangkap dari cerita Bu Indah tadi, memang masalah waktu ada dengan masalah dengan anak,
jamnya bersamaan dengan tugas kuliah, kan di rumah juga sendiri tanpa suami kan itu karena suami bertugas. Nah kira-kira tujuan dari coaching tujuan kita ini dari permasalahan ini apa yang ingin dicapai tujuannya? Saya ingin bisa meluangkan waktu saya untuk ini Pak Sulasmono, mendampingi anak saya Pak Sulasmono. Jadi atau saya itu ingin mereka itu tetap mandiri walaupun saya tidak mendampingi, jadi sama-sama berjalan Pak Sulasmono. Jadi saya juga melaksanakan pekerjaan saya, tugas-tugas saya, kemudian anak saya tetap bisa belajar sesuai dengan apa yang ingin menjadi pencapaian belajar mereka itu Pak Sulasmono. Baik, Indah. Jadi yang ingin dicapai Indah tadi dari coaching ini adalah tujuannya ingin mendapat penyelesaian atau solusi, yaitu untuk bisa mendampingi anak, Ya, mendampingi anak. bisa atau mandiri. Saya juga Bu Indah bisa mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Nah, dari ketiga ini Bu Indah, dari untuk mendampingi anak, kemudian mandiri dan mengerjakan tugas kuliah, kira-kira yang paling diutamakan yang mana Bu Indah untuk cari solusinya? Ya, yang paling saya utamakan itu adalah membuat anak-anak saya menjadi mandiri Pak Sulasmono, karena kalau mereka sudah mandiri, saya kan bisa melepas mereka, jadi mereka bisa berjalan sendiri sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya mereka. Jadi saya itu jadi tidak kepikiran mereka, jadi bisa menyelesaikan tugas-tugas saya yang lainnya gitu Pak Sulasmono. Jadi tujuan utama ini adalah yang ingin diselesaikan Bu Indah adalah ingin anak-anak ini mandiri di sela-sela pekerjaan Bu Indah yang super padat seperti itu. Untuk sementara ini anak-anak putra putri jenengan kondisinya bagaimana? Apa sudah mandiri atau belum sementara ini? Untuk sementara ini kalau yang dewasa, yang besar ya Pak Sulasmono ya, yang kakaknya itu bisa mandiri. Kalau adiknya masih perlu saya tuntun Pak Sulasmono. Jadi kalau kakaknya memang sudah terbiasa dari kecil ya itu. Kalau adiknya ini masih belum ini Pak, belum bisa mandiri gitu, masih harus saya ingatkan terus. Baik. Jadi ini tadi sudah kembali tetap mandiri Pak Indah gitu. Di sini ada dua putra jenengan, yang satu kakak, yang satu adik. Nah ini yang difokuskan sama mana? Kalau bisa dua-duanya Pak. Dua-duanya. Ya, jadi bisa kakaknya bisa membantu adiknya Pak Sulasmono. Baik. Kalau begitu, pengen dua-duanya ini bisa mandiri. Kira-kira Bu Indah sudah pernah melakukan sesuatu untuk anak-anak Bu Indah ini atau putra putri Bu Indah ini, bagaimana sekiranya anak bisa mandiri? Kira-kira sudah pernah melakukan sesuatu? Ya, saya membiasakan anak-anak itu melakukan sesuatu yang sendiri Pak Sulasmono. Jadi misal jika kegiatan itu tidak berbahaya nih Pak, itu saya harapkan anak-anak itu bisa melakukan sendiri. Misalkan memasak telur itu, buat dadar telur itu anak-anak sudah bisa, kakaknya sudah bisa. Cuma adiknya sekarang masih saya ajari untuk mandiri. Biasanya kan tidak harus Bunda bikin telur ini, tapi kan saya kan waktu masih Zoom, jadi kan saya tidak bisa meninggalkan Zoom ngoten nggih Pak. Jadi kakaknya itu juga saya minta untuk memberi bantuan Pak, kalau memang adiknya tidak bisa gitu diajari ngoten Pak itu. Baik, sebenarnya dari jawaban Bu Indah saya sudah menangkap sebenarnya ada solusi di situ. Menangkap di situ ketika adiknya tidak bisa sesuatu maka kakaknya akan bantu. Nah, kemudian kalau umpamanya si kakak ini yang jadi masalah, umpamanya kemudian mandiri, pengen dua-duanya mandiri. Kalau yang adik ini tadi sudah disampaikan Bu Indah bisa dibantu oleh kakak. Nah, sekarang kalau bagaimana Bu Indah selama ini ketika kakaknya ini agar mandiri? Untuk kakaknya ini memang sudah saya terbiasakan dari dulu Pak, karena kan usianya mereka itu selisihnya tidak jauh Pak. Jadi kakaknya itu sudah mulai belajar mandiri sejak dulu. Jadi sekarang itu kakaknya akhirnya bisa bisa merangkul adiknya gitu Pak. Jadi lebih bisa mandiri, cuma mengarahkannya tidak seberat saya mengarahkan adiknya itu Pak. Jadi dia tinggal menekankan saja Pak Sulasmono. Kalau mengingatkan. Kalau adiknya bagaimana? Kalau adiknya itu masih banyak gleonnya itu Pak, masih
apa itu masih butuh diingatkan juga, masih lebih sering diingatkan daripada kakaknya. Jadi ini inginnya mandiri adiknya ini perlu apa Bunda perlu didampingkan gitu ya. Iya. Nah sementara ini berjalan bersama dengan kegiatan yang Bunda lakukan. Nah kira-kira dari masalah ini mendampingi anak juga bisa, kegiatan Bu Indah juga bisa. Kira-kira ada Bu Indah untuk solusinya ini apa untuk ide-idenya Bu Indah sendiri? Yang saya lakukan nanti rencananya itu inginnya kakaknya itu membantu saya Pak Sulasmo. Jadi saya kalau setiap apa gitu, Kak minta tolong adiknya dicek Kak gimana Kak ngoten. Jadi dia yang menjadi pendamping saya untuk menggiring adiknya tadi itu Pak Sulasmo. Jadi kalau saya tangkap dari jawaban Bu Indah ini, ketika Indah sibuk dengan kerjaan Indah atau tugas kuliah dan sebagainya, agar adik atau putra putri Bu Indah ini adiknya bisa dibantu oleh kakaknya sendiri. Nah, karena ini jadwal juga ada, kemudian anak juga ada sekolah, Bu Indah juga ada kegiatan PPP, ada kuliah. Bagaimana pengaturan waktunya? Untuk pengaturan waktunya, saya memang membuat jadwal tersendiri ya Pak Sulasmo ya. Kemudian jadwal itu memang saya urutkan mana lagi yang harus saya selesaikan dulu. Kemudian saya juga memberikan pengingat di HP Pak. Jadi kadang kan kalau cuma catatan kita lupa ya Pak ya. Jadi pengingat di HP itu juga saya pasang gitu. Besok saya harus ini, berarti saya harus angkat di HP tersebut. Kemudian kakaknya itu juga membantu saya, Kak. Saya memberi ini penekanan pada kakaknya. Kak besok ingatkan ya, Bunda harus ini gitu. Jadi kakaknya itu saya minta untuk mengingatkan saya juga Pak Sulasmo. Dari jawaban Bunda sudah saya tangkap jalan keluarnya sebenarnya situ. Jadi yang pertama Bunda lakukan adalah menentukan prioritas, ya prioritas, kemudian ada timernya, kemudian timernya malah ada dua, mungkin dari HP juga sama kakak ini, sehingga nanti kegiatan Bunda dengan mendampingi anak agar mandiri bisa berjalan seiring. Nah kira-kira dari yang sudah dilakukan ini yang perlu dibenahi mungkin dari selama ini apa? Yang perlu saya benahi adalah ini Pak, penjadwalan itu terkadang selip ini Pak, kadang itu terlewat gitu Pak. Jadi akhirnya saya mengerjakan yang belum itu terburu-buru Pak. Jadi penjadwalan itu Pak Sulasmo yang harus saya benahi lagi. Baik, jadi dari sekian solusi yang sudah Bu Indah lontarkan tadi, dari prioritas, timer, yang perlu diselesaikan adalah yang perlu dibenahi lagi adalah penjadwalan. Sekarang bagaimana rencana kedepannya, rencana aksi ke depan sehingga penjadwalan ini betul-betul fokus, betul-betul nanti berfokus kepada mendampingi anak sehingga mandiri, kerjaan Bu Indah tetap jalan, YGB juga jalan, mendampingi juga jalan. Nah, rencana kedepannya bagaimana untuk penjadwalan? Iya Pak. Untuk penjadwalannya saya akan lebih teliti lagi ya Pak Sulasmo ya, karena lebih detail lagi Pak, mungkin harinya, terus lebih ini lagi sering melihat jadwal itu tadi gitu, jadi tidak ada yang sampai terlewati Pak Sulasmo. Baik, kalau saya tangkap dari Jawa Indah, untuk rencana aksi ke depan lebih lagi menjadwal ini lebih teliti lagi, kemudian lebih sering dilihat juga sehingga nanti tidak ada yang terlewati seperti itu. Baik Bunda, untuk mengawal komitmen Bunda untuk jadwal ini tetap teliti, kemudian juga tidak terlewati, kira-kira komitmennya apa atau tanggung jawabnya bagaimana, atau mungkin ada yang dilibatkan seperti itu? Ya, untuk pelibatannya saya terkadang juga minta suami untuk mengingatkan saya Pak. Dari sana biasanya telepon saya gitu Pak, kadang WA juga, Bun ini waktunya ini sekarang. Terus saya juga jadi setiap saya ingin melakukan sesuatu itu saya bilang ke suami Pak,
seperti kegiatan apa gitu, ya besok Bunda ada kegiatan ini, jadi suami juga tahu, jadi mengingatkan, Bunda sudah lakukan ini gitu, Bunda sudah kerjakan tugas yang ini, seperti anak-anak sudah ini Bunda gitu, jadi sama ngecek gitu Pak Sulasmono. Luar biasa Bunda. Jadi kalau saya tangkap dari tadi ini sebenarnya sudah banyak solusi yang sudah dilontarkan Bunda, cuma tinggal penekanan saja. Ya. Di antaranya di sini ada timernya malah ada 2 ini, 3 ya, timer dari HP, timer dari kakak, kemudian timer dari suami. Ya. Nah, baik Bunda, itu solusi yang sangat luar biasa dari Bunda yang sudah dilontarkan, tinggal penekanannya. Baik Bunda, kita sudah hampir di penghujung pembicaraan kita, diskusi kita. Kira-kira dari Bunda, dari kita diskusi tadi dari awal, apa yang dapat Bunda simpulkan? Setelah ngobrol sama Pak Sulasmono ini, saya bisa memikirkan bagaimana rencana saya ke depannya agar saya bisa membagi waktu saya Pak Sulasmono. Jadi tadi sudah saya bisa mencurahkan apa pendapat saya nih, bahwa saya harus lebih detail lagi menata jadwal saya itu Pak Sulasmono. Jadi intinya simpulannya Pak Bunda sudah mempunyai pemecahan dari masalah ini, yaitu penjadwalan yang lebih teliti lagi, detail lagi, lebih detail lagi sehingga nanti tidak Ada yang terbengkalai gitu Pak. terbengkalai. Sekarang bagaimana perasaan Bunda setelah coaching kali ini? Iya Pak, setelah coaching saya bisa merasakan lega Pak, saya sudah bisa bercerita ke Pak Sulasmono, saya juga sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, jadi lebih fresh ini Pak. Terima kasih nih. Jadi terima kasih Bunda ya, dari apa yang disampaikan Bunda, solusi-solusi yang sudah muncul dari Bunda itu sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih, karena itu juga ilmu bagi saya, karena juga saya super sibuk juga Bunda ya. Jadi juga bendara, juga guru penggerak, juga anak. Sementara ini timer yang saya gunakan cuma timer sendiri. Jadi ini dari Bunda ini sudah ada solusi juga kepada saya, tidak berbagi pengalaman. Ternyata timer itu bukan hanya HP saja, anak bisa, suami juga bisa, atau istri bisa. Terima kasih Bu Indah atas diskusinya pada kali hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi, bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang kita coaching hari ini. Terima kasih Indah. Terima kasih Pak Sulasmono. Saya tunggu informasi lebih lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulasmono, Ya Pak Nun. tadi saya sudah melakukan pengamatan dengan apa yang sudah Pak Sulasmono lakukan di kegiatan coaching pada siang hari ini. Beberapa yang perlu saya sampaikan saat kegiatan hasil pengamatan saya. Tadi indikator yang Pak Sulasmono sampaikan adalah yang ingin ditekankan secara spesifik adalah kehadiran mendengarkan aktif. Kehadiran penuh ya. Ya. Presence ya, kehadiran penuh sama mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Kemudian yang sudah dilakukan, apakah 2 kompetensi itu sudah Pak Sulasmono dapatkan? Setahu saya sudah dapatkan. Saya bisa kehadiran penuh dalam coaching itu, saya bisa memandu coach saya dengan baik sampai mendapatkan solusinya dengan baik dari permasalahan yang ada. Jadi sudah tercapai ya, apa yang diharapkan ya. Jadi saya sudah hadir penuh ketika coach saya cerita, saya dengarkan dengan baik. Kemudian dari permasalahan itu saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga beliaunya bisa cerita banyak sampai ke suami-suaminya. Jadi saya merasa sudah terpenuhi lah apa yang kompetisi yang ingin capai. Beberapa catatan berbasis data yang saya catat dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sulasmono. Yang pertama, Pak Sulasmono sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, dengan runtut, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab sudah dilaksanakan. Kemudian kehadiran penuh atau presence, Pak Sulasmono juga sudah bisa menangkap
permasalahan dari coaching, sudah bisa menggiring coaching untuk bisa menyelesaikan masalah, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan Pak Sulasmono juga sudah bisa menggali lebih dalam dari permasalahan yang coaching dapatkan. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akhirnya permasalahan itu dan solusinya bisa dikembangkan. Ini yang saya catat dari hasil observasi tadi. Ini yang terakhir Pak Sulasmono, berdasarkan coaching yang barusan, itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Dari ketiga kompetensi ini ya tiga-tiganya dari kehadiran penuh, pendengaran yang aktif, kemudian yang ketiga tadi adalah pertanyaan berbobot. Sebenarnya ketiga-tiga ini ingin saya kembangkan lagi Pak Amin. Jadi kedepannya saya ingin belajar lagi bagaimana meng-coach yang baik sehingga tiga kompetensi ini bisa betul-betul menyatu dengan diri saya. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Sulasmono. Sama-sama, Mudah-mudahan terima kasih juga Pak Amin. kedepannya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih Ya. Pak Amin telah mengobservasi saya. Ya. Observasi. Kita mungkin bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video coaching kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.